Editorial Media Indonesia, kita langsung membahas lagi para penelpon yang sudah memberikan pendapatnya. Bang Usman, tadi Pak Nur Samsi bilang prosedurnya di DPR, teman-teman sudah benar. Nah ini mungkin berkaitan dengan pendapat Pak Sunarto di Jambi, yang katanya, nah ini ada pertanyaan lagi, apakah memang prosedurnya itu memang benar seperti itu, boleh protes sesuai undang-undang, atau memang menurut Pak Sunarto cuma dicari-cari yang katanya titik koma nggak boleh kurang kalau ngomong dengan anggota DPR? Ya, menurut kita ya memang itu sesuatu yang dicari-cari sebetulnya. Kalau mau memang tadi dalam bahasa Pak Suparman ya di Sukabumi itu mau membantu proses demokrasi agar berlangsung secara baik, ya sudah, ungkapan itu diterima. Salah satu pilar dari demokrasi adalah hukum, ketaatan kepada hukum, ketaatan kepada otoritas. Ya, otoritas dalam sini adalah MK yang sudah menafsirkan bahwa memang masa jabatan itu 4 tahun ya, bahwa memang di dalam undang-undang KPK disebutkan juga ada 10 ya begitu, tetapi kan ini dia yang memunculkan persoalan kan, yang memunculkan persoalan soal masa jabatan terutama begitu, dan kemudian kita tadi sudah diskusikan bahwa harus ada yang berwenang untuk memutuskan. Ya, tadi Pak Nur Samsi mengatakan ya harus dicari jalan keluar, ya sudah dicari jalan keluar. Nah, oleh siapa ya, oleh MK itu tadi begitu loh. Nah tapi mungkin masyarakat juga agak beda ini melihatnya, karena bingung antara seberapa kuat undang-undang dan seberapa kuat keputusan MK itu, Mas. Iya, mestinya kan MK punya kewenangan untuk menguji undang-undang. Memang itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang juga kan begitu. Itu fungsinya ya? Iya, itu fungsinya, dan MK sudah menafsirkan itu. Dan karena itu kita harus patuh kepada MK, Presiden juga patuh kepada MK dengan membuat Kepres baru yang menyebutkan bahwa masa jabatan Busro Mukodas itu 4 tahun. Jadi memang secara logika kalau misalnya anggota DPR kembali membahas tentang sesuai undang-undang itu artinya mundur ke belakang. Iya, mundur ke belakang. Ya, karena memang disitulah letak persoalannya di dalam undang-undang KPK sendiri, karena itu diperlukan judicial review, dan judicial review sudah dilakukan dan kita sudah tahu keputusannya seperti apa. Kalau misalnya menurut Anda pansel sendiri ketika kemudian memutuskan oke, kita kirim 8 nama aja, apakah menurut Anda mereka tidak memperkirakan serangan-serangan ini akan ada dari DPR? Pasti mereka sudah memperkirakan itu. Hal-hal yang kecil seperti ini. Tetapi ada yang di atas dari yang lebih tinggi dari serangan-serangan itu tadi. Apa itu ya, keputusan MK tadi. Karena itu justru kalau pansel mempertimbangkan DPR, maka yang menjadi pertimbangan pansel adalah politik. Tetapi pansel lebih mempertimbangkan hukum. Karena itu dia tetap mengajukan 8, tidak 10. Begitu. Iya, tapi ya tetap ya kalau misalnya mau dicari ya bisa aja ada ketemu lemahnya. Iya, pasti ya, kalau sekadar wacana sih boleh saja, tetapi kalau kemudian ini menjadi semacam alat untuk transaksi politik, ini kan juga repot kalau sekadar. Dan itu pun yang dicurigai oleh sebagian besar penelpon kita. Iya, logis. Penelpon tadi mengatakan bahwa tujuan DPR itu kan politisi. Tujuannya adalah mencari kekuasaan, katanya seperti itu. Kemudian juga tadi mencari selamat, karena memang Anda punya data 43 anggota DPR yang sudah terlibat dalam korupsi. Yang lain mungkin banyak yang belum terusut kan begitu. Bang Usman, siapa yang bisa menengahi ini? Karena tetap semua harus jalan, tetap pimpinan KPK itu nanti juga habis masa jabatannya, kita tidak mungkin menunggu terlalu lama. Ya, sudah ditengahi sebetulnya oleh MK. Sudah ditengahi, tinggal lagi mau tidak DPR itu ditengahi oleh MK itu tadi. Nah itu. Ya, jadi sekarang ada di DPR dalam arti mau membantu proses demokrasi nggak sih? Mau membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi atau tidak? Itu diawali dari mana? Itu tadi pemilihan orang-orang yang ada di KPK. Ya, bahwa betul tadi dikatakan bukan persoalan siapa orangnya, tetapi yang penting dia adalah bisa memberantas korupsi. Ya, kita sepakat dengan itu, dan itulah orang-orang terbaik yang sudah dipilih oleh panitia seleksi dari, ya mungkin ada yang lebih baik lagi, tetapi dia tidak mendaftar dan seterusnya, kita tidak tahu, tetapi itulah orang-orang yang ada. Kita masih menunggu ini Bang Usman ceritanya. Semoga tidak berlarut-larut ya. Semoga tidak berlarut-larut. Masih banyak persoalan lain yang lain masih banyak yang lebih besar. Koruptor juga semakin senang kalau ini dibahas lebih lama lagi. Baik, terima kasih Bang Usman Kason atas waktunya bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menghubungi
menghubungi kami, menelpon, dan juga mengirimkan SMS. Kami mohon maaf, tidak semua SMS dan juga tidak semua telepon yang Anda berikan kepada kami bisa kami terima karena terbatasnya waktu. Tapi Anda bisa melihat SMS-SMS yang dikirimkan oleh pemirsa Bedah Editorial Media Indonesia di Harian Media Indonesia besok, 13 September 2011. Atau Anda juga bisa melihatnya di website Media Indonesia, www.mediaindonesia.com. Dan pemirsa, usai sudah Bedah Editorial Media Indonesia kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Putri Ainun Tias pamit, sampai jumpa. Jam non-stop. Dapatkan segala informasi seputar keuangan, gaya hidup, serta update berita terhangat setiap hari tanpa henti, mulai jam 8 pagi hingga 11 siang. Zona Memori mempersembahkan The Legend in Concert. Ajang ngumpul musisi Indonesia dari setiap generasi. Jangan lewatkan. Datang ke Tenis Indoor Senayan, Minggu 16 Oktober. Reservasi tiket online klik tiket.plaza.com atau hubungi hotline kami